atau disebut juga sebagai pedagogik. Pada video kali ini kita akan membagi dua sesi, di mana sesi pertama akan membahas mengenai bagaimana sih kondisi dan cara guru membelajarkan siswa di masa sekarang ini. Dan di sesi kedua kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengoptimalkan dan menghadapi tantangan dalam mewujudkan kompetensi pedagogik guru. Tapi kali ini saya tidak akan sendiri, tetapi saya akan ditemani oleh 4 rekan saya. Saya Zuhrutia Samsir, saya Nusakna Ningsi, saya Siti Indah Maharani, saya Siti Nurhalisa M. So, jangan lupa nonton sampai akhir. Selamat datang di sesi pertama. Nah, di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kondisi dan cara guru membelajarkan siswa di masa sekarang ini. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Siti Indah Maharani dan Nusakna Ningsi. Jadi langsung saja. Jadi menurut saudari sendiri, bagaimana sih kondisi di masa sekarang ini seorang guru dalam membelajarkan siswanya? Ya gimana ya, kan di abad 21 itu kan kita sekarang masih diajar sama guru-guru yang tadi Nabi lagi itu poin 1.1 itu 0.1, 0.5 kan kita itu beda-beda. Nah di 0.1 itu biasanya guru-guru yang sebelumnya itu mengajar dengan cara memberikan tugas tapi tetap menulis. Kan belum ada yang seperti sekarang itu internet, karena kita itu generasi Z yang lebih dominan sama internet, dimana kan generasi Z itu generasi internet di abad 21 sekarang. Jadi kita itu sekarang lebih sering mendapat guru yang kasih melalui internet tugas dikumpul di classroom biasanya, seperti kita juga sendiri yang biasa dikasih sama dosen dikumpul di Syamok. Terus ada juga beberapa yang masih menerapkan kayak Zoom, Google Meet. Seperti itu menurut saya kalau di abad sekarang. Gimana dengan itu? Ya, jadi itu kalau misalnya kita masih menggunakan pelajaran dengan metode yang seperti dulu, yang seperti abad-abadnya dosen-dosen kita, guru-guru kita, itu seperti mencuri masa depan generasi yang sekarang. Karena sekarang itu metodenya sudah menggunakan teknologi yang dimana selalu berganti-ganti, tiap tahun pasti akan ada saja perubahan dari teknologi yang dipakai seperti itu. Nah terus juga ini di masa sekarang ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka yang dimana harus menggunakan internet. Yang paling sering digunakan itu internet, apalagi kemarin saat corona kita diharuskan menggunakan metode Zoom, sekolah dengan secara daring online di rumah. Itu kayak baru sekali kita lakukan itu selama 2 tahun lebih, dan ternyata sekarang kita malah sampai sekarang kita lakukan itu kegiatan yang padahal itu semacam kayak gimana, musibah sih, kayak karena satu kejadian jadi kita tiba-tiba harus terapkan itu semua serba online, serba internet, dadakan. Tapi dari musibah tersebut ada hikmahnya. Iya. Jadi kita bisa belajar teknologi lagi. dipermudah. Jadi intinya itu kita di sini yang dominan lebih menonjol itu di abad 21 itu sekarang karena kemajuan teknologi seperti itu. Jadi para pengajar itu yang sekarang lebih dominan menuju ke internet, bikin tugas proyek, video, ya begitulah. Iya, tapi kan guru-guru itu sekarang umurnya beda-beda. Ada yang guru bisa yang waktu dulu itu mengajar cuman generasi milenial yang ngajar. Ada juga ya, kan kita generasi Z itu berbeda caranya mengajar. Dan mau tidak mau harus ikuti. Cuman itu sekarang saya juga itu guru-guru yang bisa dibilang umurnya yang sudah tua, yang mendekati pensiun tapi tidak bisa ikut perkembangan. Ada yang bisa, cuman dari pengalaman kita waktu SMA juga dulu ada beberapa yang kurang bisa. Jadi gimana, tinggal kita mami sebagai siswa yang dulu sebagai waktu SMA tinggal kita mami menyesuaikan bagaimana mau
biar bagaimana kita juga yang sekolah juga sekarang gratis, beda sama dulu. Susahnya biar buku harus beli juga, kita tinggal masuk perpustakaan, catat nama, Apalagi sekarang bisa juga gunakan internet, buka di Google Book. Banyak fasilitas yang bisa kalau dibandingkan sama yang sebelumnya. Menurut saudari sendiri, pembelajaran seperti itu efektif tidak? Sangat efektif sih, lumayan kan. Bisa berbeda sih sebenarnya, ada yang kurang efektif. Ada juga yang belum bisa tanggapi ini semua, kayak ini masih dadakan bagi mereka. Karena siswa sebenarnya itu beda-beda. Ada yang kalau yang belajar online tinggal di rumah jadi tidak produktif. Beda kalau kita yang di contohnya sekarang di kampus. Tapi biasanya anak-anak di sekolah itu lebih aktif kalau pada saat pembelajaran tatap muka. Karena tatap muka kan kita lebih bisa bertanya secara langsung, bertanya langsung sama gurunya. Kita tidak segan untuk bertanya, kan kalau online itu biasanya kayak mikir dulu mau on mic itu biasa mikir dulu mau berani kan kita atau tidak. Cuma terus kalau kan sekolah itu biasanya kita bisa langsung angkat tangan. Walaupun sebenarnya kita masih ragu-ragu, cuman beda sekali kalau online. Apalagi kita kalau di rumah itu kan bisa ada dibilang off kamera. Oke, biasa itu ada siswa yang tidur masih menjelaskan gurunya astaga tidur atau sambil makan. Jadinya tidak produktif sekali kalau online menurut saya. Kalau online, tapi kalau kayak dikasih kayak arahan, ini kita harus buka di sini begini, kayak kita lebih cepat. Dimana kita harus menggunakan internet kan lebih cepat ya. Kita yang paham sekali dengan namanya internet ini, karena dibandingkan dosen-dosen itu mereka cuma sebagai kayak mereka harus mengikuti generasinya kita. Jadi kayak mereka menyuruh mereka lakukan ini itu karena mereka ikut zamannya kita yang dimana ini generasi abad 21 kan, generasi yang sudah melek teknologi ya. Iya. Melek teknologi. Jadi apa harapannya untuk kedepannya mengenai kompetensi pedagogi guru? Kalau menurut saya harapannya semoga kita semua bisa menyesuaikan ya, karena namanya perkembangan itu harus mau tidak mau kita akan ikuti seperti itu. Dan sebenarnya bukan cuma guru yang harus menyesuaikan, siswa juga. Tapi yang berperan penting di sini itu guru, karena di mana guru itu sebenarnya mereka juga harus memahami perbedaan, karena sekarang kan dulu cara mengajar itu beda. Sekarang yang saya lihat itu yang sudah banyak yang jadi guru itu yang masih sudah jadi calon guru sekarang itu generasi milenial toh. Ya betul. Jadi mereka itu harus memahami bagaimana generasi yang akan dia ajar. Jadi tidak mesti bagaimana dia waktu sekolah. Jadi harus mengikuti perkembangan seperti itu. Oke, itu saja untuk sesi pertama. So, see you on sesi 2. Bye. Welcome back to sesi 2. Di sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengoptimalkan kompetensi pedagogi guru dan juga apa saja tantangan yang dihadapi guru-guru di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan tentunya kali ini saya masih ditemani oleh rekan-rekan saya, jadi langsung saja menurut teman-teman bagaimana sih cara mengoptimalkan kompetensi pedagogi guru di masa sekarang ini? Menurut saya itu pengoptimalannya itu seperti hanya pengevaluasian kompetensi pedagogik pada setiap guru-guru yang ada di Indonesia ini. Nah, pengoptimalan ini dilakukan semisal guru sudah melakukan tugasnya. Nah, diberikan pengevaluasian ini supaya mengetahui dari segi mana kekurangan kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru. Semisal guru itu kurang dalam segi pedagogik A, seorang guru itu harus mengimprove
kekurangan dari hasil pedagogiknya itu supaya lebih mengoptimalkan dalam memberikan kompetensi itu kepada siswa-siswanya. Bagaimana dengan Ya betul sekali, itu tadi yang dijelaskan sama Puput itu salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam kompetensi pedagogi. Nah, sedikit penerangan saya jelaskan dulu itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada. Pertama, kompetensi pedagogik yang kita bahas sekarang, ada kompetensi kepribadian, keprofesionalan, sama kompetensi sosial. Nah, kan kita sudah tahu kalau kompetensi pedagogik itu merupakan kompetensi di mana seorang guru itu mengenali atau menguasai atau Lebih ke skill Iya. mengajarkan siswa. kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengenali siswanya, karena beberapa karakteristik siswa itu kan beda-beda, jadi seorang guru harus mengenali dari berbagai aspek, mulai dari moral, emosional, sama intelektualnya, seperti itu. Kemudian beberapa juga itu ada beberapa aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki seorang guru itu seperti menguasai karakteristik yang saya jelaskan tadi, menguasai karakteristik dan memahami peserta didik. Jadi dalam mengajar itu kan kita sudah tahu kalau karakter siswa itu beda-beda. Tidak semua bisa diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Jadi guru itu harus mengenali terlebih dahulu karakter siswanya, apakah dengan perlakuan seperti ini siswa tersebut bisa menerima. Walaupun sebenarnya sampai sekarang itu ada beberapa guru belum bisa menerapkan hal ini. Dia cuma bisa menerapkan satu perlakuan dengan sama rata kepada siswanya, sehingga siswa itu kadang ada yang tidak senang sama guru yang satu ini, tidak bisa masuk pelajarannya, seperti itu. Guru itu harus berperan penting, di mana guru itu harus menjadi motivator, fasilitator, mentor, narasumber, sebagai tempat curhat-curhat para siswa-siswanya. Itu harus dimiliki oleh guru-guru agar lebih dekat sama siswa-siswanya, mengetahui bagaimana karakternya supaya dapat lebih cepat untuk mengetahui ini siswa A seperti ini siswa B seperti ini. Itu yang harus dimiliki oleh para guru-guru di dunia ini. Sebenarnya ini juga menyesuaikan dengan generasi yang guru itu dapat, karena kan soal dari cerita-cerita guru sebelumnya itu dulu tuh guru-guru keras. Kalau salah ada salahnya dihukum. langsung ke kekerasan fisik? Iya, banyak juga. Dulu ada yang bawa mistar panjang, terus kalau nggak masuk harus begini. Iya, betul. Sebenarnya sekarang juga masih ada yang seperti itu, cuma Beberapa juga sih. Iya, karena adanya media dan pasti guru-guru tuh enggan nih untuk lakukan hal yang seperti itu, karena untuk gila kalau sekarang itu apa-apa sedikit dilakukan viral, bisa langsung ditahu sama semua orang, kan malu juga dulu kalau ditahu kalau bisa biasa lakukan kekerasan fisik. Sudah ada undang-undangnya. Iya, ada undang-undangnya. Apalagi sekarang sudah kembang di. Jadi siswa-siswi itu bisa untuk kayak lapor kalau ada begini, Iya. tapi seharusnya itu tidak usah dilapor. Ya, penyesuaian diri saja semua siswa sama guru-guru. Saya ingin menanggapi mengenai karakter terhadap siswanya sendiri. Untuk seorang guru itu ada beberapa cara dalam pendekatannya mengenai karakteristik siswa ini, yang seperti pendekatan pendekatan pribadinya dan pendekatan secara berkelompok atau lebih ke Ramai-ramai. ya begitu, untuk tidak terlalu terlihat pendekatannya. Jadi harus berlaku adil sama siswanya, ya, seperti itu.
Ya memang penting ini dibahas karena kita ini sebagai calon SPD, calon pendidikan. Walaupun sebenarnya kita ICP ya, tetaplah sama, kita pendidikan. Jadi harus kita kenali itu bagaimana menyikapi. Tapi yang penting juga itu selain menyikapi siswa dan mengenali karakteristik itu penguasaan materi. Nah, penting sekali tuh sekarang, apalagi kita kan sementara kuliah harus dikuasai materinya, nggak main-main kuliah. Karena penting itu kalau nanti kita mau jadi guru terus kan siswa juga itu Banyak yang aktifnya. Iya, kalau siswanya bertanya terus kita sebagai guru udah tahu. Apalagi kita kan di biologi, nanti kalau kita bertanya tentang materi di biologi terus kita sendiri udah tahu apa malu. Malu. Jadi Iya, kita jadi itu harus penting sekali mempunyai kompetensi iya. pedagogik gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini dalam mengoptimalkan kompetensi pedagogik itu perlu diadakan evaluasi bertahap dan juga memberikan pengayaan atau penguasaan materi terhadap materi yang diajarkan kepada siswa. serta bahan ajarnya juga. Iya. Nah, selanjutnya itu apa sih tantangan yang dihadapi guru di masa sekarang ini? Tantangannya itu yang pertama pengembangan karakter, di mana tugas utama guru ini di sekolah adalah mendidik, mengajar atau membimbing dan mengarahkan, menilai serta mengevaluasi peserta didiknya. Karena itulah profesi guru sangat menempel dengan integritas atau karakter dan kepribadian peserta didiknya. Iya. Ya, betul. Dan tentang selanjutnya itu pada seorang guru sendiri seperti penggunaan atau penguasaan teknologi itu sendiri di zaman yang sekarang ini harus benar-benar mengetahui cara penggunaan teknologi yang ingin dilakukan melalui media A, media B dan selanjutnya. Iya, tapi menurut saya kan itu penguasaan teknologi kan itu dilakukan untuk generasinya kita, generasi Z. Nah, siapa tahu kan kita tidak tahu ke depannya itu akan terjadi hal seperti apa. Mungkinkah teknologinya akan semakin maju ataupun bisa ada juga kemungkinan teknologi itu bisa turun. Bisa jadi kita itu di kedepannya itu tidak ada penggunaan teknologi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, kita kan sebagai calon guru untuk kedepannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bagaimanapun itu kita harus pelajari apa yang mengikuti perkembangan. Tidak mesti yang kita lakukan sekarang itu akan sama dengan apa yang ada di depannya nanti di masa yang akan datang. Iya betul. Seperti itu. Oke, itulah tadi hasil diskusi kami pada hari ini. So, see you on next project. Bye!